23 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah wal musyahiduna aynama kuntum. Hadirin sekalian, para peserta kajian Nahwu Kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurrumiyah. Begitu pula para pembelajar yang sedang menyimak kajian ini secara online ataupun melalui rekaman dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua dimanapun kita berada, serta memudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan yang ke-23. Dan pada pertemuan yang ke-23 ini kita akan memasuki pembahasan yang baru yang masih berkaitan dengan fi'il mudhari. Yang mana sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, kita sudah lihat pembahasannya di kitab Al-Ifadah, bahwa fi'il mudhari pada asalnya, kalau seandainya dia terlepas dari adawat atau awamil yang menyebabkan dia menjadi mansub atau majzum, tidak ada penasab ataupun penjazam, maka hukumnya adalah marfu'. Oleh karena itu, datanglah pembahasan tentang adawatun nasbi secara khusus agar kita tahu kapan fi'il mudhari menjadi mansub. Datang pula setelahnya pembahasan jawazim yang akan mulai kita bahas pada hari ini secara khusus agar kita tahu kapan fi'il mudhari menjadi majzum. Karena fi'il mudhari kalau tidak mabni, di beberapa keadaan yang sudah kita bahas juga, bahwa fi'il mudhari itu seluruhnya mu'rab kecuali pada dua keadaan, yaitu ketika bertemu dengan nun taukid dan bertemu dengan nun niswah. Ya. Nah, selain itu maka fi'il mudhari mu'rab, yakni berubah-ubah akhirannya sesuai awamil yang memasukinya. Boleh jadi dia marfu, kalau tidak ada awamil penasab ataupun penjazam, boleh jadi dia mansub kalau seandainya dimasuki oleh 10 huruf yang sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya, dan boleh jadi fi'il mudhari'nya majzum apabila dimasuki oleh beberapa awamil yang akan kita bahas pada kali ini. Baik, mari kita lihat halaman 118. Al-faidatus sadisata asyrata. Faedah yang ke-16, yaitu tentang jawazimul fi'lil mudhari. Jawazim al-fi'li al-mudhari. Penjazam-penjazam yang apabila datang sebelum fi'il mudhari, maka dia menjadikan fi'il mudhari ini majzum dalam keadaan jazam. Qala al-musannifu, qala al-muallifu waffaqahullahu ta'ala, penulis kitab Al-Ifadah berkata, jawazimul fi'lil mudhari hiya, apa sih yang dimaksud dengan jawazimul fi'lil mudhari? Penjazam-penjazam fi'il mudhari. Yang dimaksud dengan jawazim ini adalah al-adawatul lati yakunul mudhari'u majzuman ba'daha, yakni ada beberapa instrumen atau perangkat-perangkat yang fi'il mudhari apabila datang setelahnya, maka fi'il mudhari tersebut menjadi majzum. Ada beberapa adawat, yakni perangkat atau instrumen yang berupa kata-kata, huruf-huruf, ya. Apabila fi'il mudhari datang setelahnya, maka fi'il mudhari tersebut dianggap sebagai fi'il yang majzum. Wahia sab'a asyrata. Adawat ini keseluruhannya ada 17.
Ya, ada 17 sebagaimana yang disebutkan penulis di sini. Ada lam, lamma, la an-nahiyatu wad du'aiyatu, lamul amri wad du'ai, ada in, man, ma, mata, ayyana, aynama, haitsuma, anna, kaifama, ayyu, idza, izma, dan mahma. Silakan dihafalkan ke-17 adawat ini atau ke-17 jawazim ini. Dengan itu akan mempermudah kita untuk mempraktekkan ilmu nahwu ini. Ketika kita berbicara, maka kita tidak salah ucap. Ketika kita membaca kitab gundul tanpa harakat pun kita tidak salah dalam membaca. Ya. Tanpa kita menghafalnya mungkin kita akan masih jatuh dalam kesalahan meskipun teori ini sudah kita bahas. Meskipun teori ini sudah kita pahami. Ya. Oleh karenanya, para ulama selalu memotivasi para penuntut ilmu agar menghafal pelajaran yang telah dipelajari. Ya. Di antara perkataan mereka, ya, tentang pengalaman mereka dalam mengambil faedah dari hafalan-hafalan mereka tersebut, ya. Mereka mengatakan, qara'na katsiran wa hafidna qalilan. Kami baca banyak, hafal sedikit saja. Yakni porsi bacaan kami itu sangat banyak. Kami membaca lebih sering daripada, atau bacaan kami lebih banyak jumlahnya daripada apa yang kami hafal. Fantafa'na bima hafidna akthar minantifa'ina bima qara'na. Tapi apa yang datang kepada kami dari manfaat-manfaat itu lebih besar dari hafalan-hafalan itu dibandingkan manfaat yang datang dari apa yang kami baca. Artinya, bacaan kami yang lebih banyak daripada hafalan kami tadi ternyata yang mendatangkan banyak manfaat, faedah bagi kita atau bagi kami itu adalah dari hafalan yang sedikit tadi. Maka ilmu itu dihafalkan. Baik, kita lanjutkan. Kata penulis, fakullu adatin min hadhil adawatil madhkurah idza dakhalat 'ala al-fi'lil mudhari' fa innaha tajzimuh. Maka setiap dari adawat yang di atas tadi, yang 17 tadi, ya, salah satu dari di antara mereka kalau seandainya masuk ke dalam fi'il mudhari', maka adawat tersebut akan menjazmkan fi'il mudhari', menyebabkan fi'il mudhari' majzum. Wa tanqasimu min haitsu amaliha, boleh juga min haitsu amaluha, ila naw'ain itsnaini. Ya. Dari segi bagaimana sih kerjanya adawat ini, bagaimana fungsi adawat ini, ya, itu terbagi menjadi dua jenis. Maka sebagaimana kita ketika membahas nawasib, kita membaginya menjadi dua untuk mempermudah kita menjelaskan tentang apa kemarin? Tentang silang pendapat antara para ulama mengenai apakah adawat ini dia yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya atau tidak. Ya, kita bagi dalam penjelasan tersebut. Maka di pembahasan jawazim ini kita juga akan bagi. Ya, bagian yang pertama, ini jenis pertama yang disebutkan penulis di sini, yaitu adawatun tajzimu fi'lan wahidan, yaitu adawat, instrumen-instrumen yang menjazamkan fi'il mudhari tapi hanya satu fi'il saja, yakni satu fi'il mudhari saja. Ya, misalnya ada adawat ini datang setelahnya satu fi'il mudhari. Ya, datang satu fi'il mudhari, maka dia menjazamkan satu fi'il ini. Ada juga jenis yang kedua, ya, atau bagian yang kedua, yang datang setelah setelah adawat ini dua fi'il mudhari dan dia menjazamkan kedua fi'il tersebut secara sekaligus. Ini jenis yang kedua, yaitu adawatun tajzimu fi'laini ma'an. Adawat, beberapa instrumen yang menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus, tidak hanya satu saja. Ya, baik. Kita bahas yang pertama, yaitu instrumen-instrumen atau adawat atau jawazim yang menjazamkan satu fi'il mudhari saja. Jadi yang terkena efeknya hanya satu fi'il saja.
Apa itu arba'un? Kata penulis, ada 4. Yaitu lam, lamma, la, an-nahiyatu wad-du'aiyah, la yang fungsinya adalah untuk melarang atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melarang seperti perkataan kita kepada sesama kita, la taghdab misalnya, jangan marah. La, ini dia, la taghdab. Tapi ketika kita meminta kepada Allah, terkadang kita menggunakan kata la juga, namun bukan berarti kita melarang Allah, tetapi kita meminta kepada Allah. Contohnya kita mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana. Ya, la tuzigh qulubana. Jangan engkau sesatkan kami. Ya, setelah engkau memberi kami petunjuk. Taib. Kemudian yang keempat, lam al-amri wad du'a. Lam ini ya bentuknya satu lam saja. Ya. Tetapi kita mengucapnya lam seperti kita mengucapkan huruf hijaiyah, ya. Al-amri wad du'a, yang mana lam ini disebut sebagai lamul amri, yaitu lam perintah untuk memerintah seseorang. Misalnya kita mengatakan litadhhab, hendaklah engkau pergi. Litaskut, hendaklah engkau diam. Ya. Nah, atau ketika kita mengucapkannya atau mengatakannya untuk Allah, ya, Al-Khaliq, maka tidak pantas kita mengatakan lam itu adalah lamul amri atau lam perintah. Ya. Min bab al-adab atau at-ta'addub, kita mengatakan itu adalah lamud doa. Lam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, lituyassir li amri. Ya Allah, permudahlah urusan aku, misalnya. Baik. Mari kita lihat satu persatu. Wa ilaika bayanu hadhil adawat wa ijmalu ma'aniha. Selalu setiap kita membahas adawat atau huruf-huruf, ya, yang disebutkan di dalam buku-buku nahwu ini, agar lebih sempurna pembelajaran kita terhadap ilmu nahwu, maka kita juga membahas cara pemakaian adawat ini atau makna-makna dari adawat atau huruf-huruf ini. Ya, sebagaimana juga sudah kita lakukan itu di pembahasan nawasibul fi'lil mudhari. Nah, di sini juga penulis mengatakan wa ilaika bayanu hadhil adawat. Ya, berikut ini adalah penjelasan tentang adawat-adawat ini wa ijmalu ma'aniha, dan makna-maknanya secara global. Ya, makna dari seluruh adawat itu, seluruh huruf itu, seluruh jawazim itu secara global. Yang pertama, lam. Ya. Kita akan perhatikan, kita akan jelaskan, kita akan lihat bagaimana sih penggunaan lam dalam kalimat, dan bagaimana lam ini menjazamkan fi'il mudhari, dan apa makna kalimat yang di dalamnya ada lam ini. Lam itu adalah harfu jazmin. Itu yang pertama. Ya, status utama dia di sini adalah sebagai huruf penjazam. Sebagaimana ketika kita membahas 10 adawatun nasbi, maka setiap dari adawatun nasbi itu dia adalah harfu nasbin sebagai status utamanya. Begitu juga lam di sini, karena dia min adawatil jazmi, maka status utamanya dia adalah harfu jazmin, huruf penjazam. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke dalam fi'il mudhari, maka fi'il mudhari yang datang setelahnya menjadi majzum. Ya. Wa nafyin, dan dia juga disebut sebagai harfu nafyin. Kenapa? Ya, kata penulis di catatan kaki, li'annaha tanfil hadath. Karena huruf lam ini dia menafikan peristiwanya, menafikan perbuatan. Ya. Kemudian wa qalbin, dan dia adalah huruf qalb. Ya. Apa arti qalbun? Yang darinya diambil pakai untuk hati, ya. Berbalik, ya, berbalik. Apa sih maksudnya harfu qalbin? Li'annaha taqlibu zaman al-fi'li min al-hal awil istiqbal ila al-madhi. Karena begitu lam masuk ke dalam fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dia terikat dengan waktu apa? Hal atau mustaqbal. Ya, hal atau istiqbal.
waktu yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Nah, ketika masuk lam ke dalam fi'il mudhari, maka dia membalikkan waktunya, waktu fi'il mudhari ini menjadi waktu yang sudah berlalu. Ya, jadi fi'il mudhari yang dimasuki oleh lam tidak lagi mengandung bahwa peristiwa atau keadaan tersebut terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi, tapi sudah terjadi. Ya, sudah terjadi atau terjadi atau tidak terjadinya itu berkaitan dengan waktu yang telah berlalu. Ya. Taib. Itu kenapa disebut sebagai harfu qalbin. Ya. Taib. Kita lihat contoh. Ada dua contoh di sini yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, lam yatazawwaj Zaidun. Lam yatazawwaj Zaidun. Ya. Lam yatazawwaj Zaidun, perhatikan kata yatazawwaj. Itu adalah fi'il mudhari. Kalau tidak ada lam, maka dia marfu, yatazawwaju. Ketika masuk lam, maka menjadi yatazawwaj. Ya, menjadi yatazawwaj. Yatazawwaj di sini i'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Kalau ditanya nih, kenapa sih tanda jazm dia sukun, bukan yang lain? Nah, karena dia adalah fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Ya, sahihul akhir. Jadi akhirnya itu huruf sahih, maka tanda jazmnya adalah sukun. Tayyib. Contoh yang kedua, al-hujjaju lam yusafiru. Al-hujjaj. Al-hujjaj ini jamak dari hajj. Ya. Al-hujjaj adalah para haji. Ya. Para haji itu lam yusafiru, mereka belum lagi safar. Perhatikan kata yusafiru. Ini fi'il mudhari majzum karena lam. Kalau tidak ada lam, maka jadinya apa? Yusafiruna. Yusafiruna. Marfu, ditandai dengan adanya nun. Ya, ditandai dengan adanya nun. Ketika ada lam, maka nunnya hilang sebagai tanda apa? Sebagai tanda dia majzum. Lam yusafiru. Makanya disebutkan di sini yusafiru i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun. Limadza? Li'annahu minal af'alil khamsah. Ini asalannya. Dia bukan fi'il mudhari' biasa. Dia bukan fi'il mudhari' seperti yang pertama yatazawwaj. Tapi dia fi'il mudhari' ya, yang akhirannya itu bersambung dengan wawul jamaah atau disebut sebagai al-af'alul khamsah. Ya, jadi tanda jazm yusafiru beda sama tanda jazm yatazawwaj. Tanda jazm af'al khamsah itu beda dengan tanda jazm fi'il mudhari yang akhirnya huruf sahih dan tidak bersambung dengan apapun setelahnya. Taib. Sebagaimana yang sudah kita pelajari itu di bab al-i'rab ya. Nah, sekarang kita kembali ke makna dari lam. Ketika kita mengatakan lam yatazawwaj Zaidun, artinya apa? Artinya kita menafikan apa dari Zaid? Menafikan bahwa dia menikah. Ya. Ini dia hadas nih. Ini dia peristiwa atau perbuatan atau kejadian. Ya. Peristiwa atau perbuatan menikah ini dinafikan. Adapun makna huruf lam sebagai harfu qalbin, dia memindahkan, membalikkan waktu yang awalnya fi'il mudhari itu berkaitan dengan waktu yang sedang berlangsung atau akan datang menjadi berkaitan dengan waktu yang telah berlalu. Maksudnya apa? Lam yatazawwaj Zaidun. Itu sedang menceritakan bahwa Zaid dulu, yakni, kalau kita tanyakan kembali ya tentang waktu ini. Kalau kita katakan al-madhi, standar dikatakan itu waktu al-madhi itu kapan? Qabla zamanit takallum. Yakni misalnya ana yang bercerita lam yatazawwaj Zaidun. Zaidun belum menikah. Itu atas dasar kapan? Berita yang ana sampaikan ini, berita yang ana dapatkan kapan atau kejadian kapan? Fakta kapan? Fakta sebelum ini diucapkan.
sebelum ana memberitakan lam yatazawwaj Zaidun. Boleh jadi ketika ana ngomong ini, ya, dia statusnya sudah menikah. Ya. Atau di waktu yang akan datang, ya, di waktu yang akan datang dia akan menikah, kan gitu. Boleh jadi akan menikah. Yang jelas yatazawwaj di sini tidak berkaitan lagi dengan waktu yang sedang berlangsung ataupun yang akan datang. Dia menjadi kalau kita maknakan dulu atau tadi, kan gitu. Sebelumnya si Zaid belum menikah, kan gitu. Ini ketika kita bercerita, misalnya bercerita tentang pribadi Zaid, dan kita menceritakannya itu tentang pribadi dia di tahun 2018 misalnya. Sekarang sudah 2020. Maka kita menggunakan apa? Menggunakan fi'il mudhari yang dimasuki oleh lam untuk menjelaskan bahwa itu yaitu di tahun 2018 gitu. Nggak tahu sekarang. Kalau kejadiannya sekarang itu di luar dari berita tadi, kan gitu. Seperti itu. Taib. Kemudian ini jelas ya, lam yatazawwaj Zaidun. Lam yatazawwaj. Ini dia majzum. Sekarang lamma, ya. Lamma ini adawat yang kedua atau adat yang kedua dari adawatul jazmi. Lamma ini dia harfu jazmin. Ya, sudah jelas. Kemudian yang kedua juga harfu nafyin. Sebagaimana lam. Dan dia juga harfu qalbin. Jadi kalau kita lihat dari makna-makna yang dibawa lamma itu sama persis dengan makna yang dibawa oleh lam sebelumnya. Maka kita lihat contohnya atau kita pakai contoh yang sama, tinggal lam kita rubah jadi lamma. Lamma yatazawwaj Zaidun. Lamma yatazawwaj menjadi majzum fi'ilnya ini karena dimasuki oleh lamma dan tanda jazamnya adalah sukun. Begitu juga al-hujjaju lamma yusafiru. Para haji itu dia belum berangkat atau belum safar. Lamma yusafiru fi'il mudhari majzum juga, ya, tapi tandanya adalah hadfun nun, dihapusnya nun yang ada di akhir fi'il tersebut. Nah, secara makna bisa kita katakan juga lamma yatazawwaj Zaidun belum menikah. Begitu juga al-hujjaj lamma yusafiru, para haji tersebut belum berangkat, belum pergi. Ya. Lalu apa beda antara lam sama lamma? Apakah memang tidak ada perbedaan atau ada perbedaan? Kalau ada apa? Di sini dijawab oleh penulis, ya. Al-farqu bainahuma anna lam tadullu 'ala an-nafyi fil madhi faqat. Bedanya adalah bahwa lam itu menunjukkan penafian, menjelaskan penafian pada waktu yang telah berlalu saja. Pada waktu sebelum waktu berbicara. Wa amma lamma fatadullu 'ala an-nafyi fil madhi wal hali ma'an. Adapun lamma dia menjelaskan penafian itu ada pada waktu yang telah lalu atau pada waktu yang sedang berlangsung. Fa indama naqul, maka ketika kita mengatakan lamma yatazawwaj Zaidun belum menikah, fan nafyu huna mustamirrun hatta waqtil kalam. Maka penafian bahwa Zaid itu belum menikah, ya, penafian Zaid itu menikah, artinya dia belum menikah itu mustamir hatta waqtil kalam. Itu fakta yang masih berlangsung sampai perkataan tadi diucapkan. Kalau lamma tadi saya contohkan tadi, ya, kalau lam tadi, ya, seakan-akan kita menceritakan itu dulu. Nggak tahu ketika saya ngomong ini, nggak tahu apakah masih belum menikah atau sudah menikah. Tapi kalau lamma, kita menggunakan lamma, itu artinya sama seperti ini. Si Zaid sampai sekarang belum menikah. Zaid sampai sekarang belum menikah. Seperti itu. Ya. Ay hatta lahzatil kalami hadhihi. Yani hatta lahzatil kalami hadhihi. Yani sampai detik saya berbicara ini, itu Zaid
lamma yatazawwaj. Dia belum menikah lagi. Ya. Dapat dipahami ya perbedaan antara lam sama lamma. Ya. Wa kadzalik, ya. Perbedaan yang kedua antara lam sama lamma, wa kadzalika yajuzu hadzful mudhari' ba'da lamma wa la yajuzu dzalika fi lam. Ya, mithlu an yas'alaka wahidun hal hafiztal qur'ana fayajuzu laka an taqul lamma wa la yajuzu an taqul lam duna an ya'tiya ba'daha al-fi'lul mudhari'. Tayyib, ya. Kita ambil contoh ini untuk menjelaskan perbedaan yang kedua ini. Ditambah dengan contoh yang disebutkan dengan di sini tentunya. Di sini kata penulis, perbedaan yang kedua antara lamma sama lam, bahwa pada lamma itu kita boleh menghapus fi'il mudhari yang datang setelahnya. Ya. Saat kita menjawab suatu pertanyaan. Tapi kalau lam tidak boleh. Lam itu sepaket sama fi'il mudhari. Lam itu harus diucapkan bersamaan dengan fi'il mudhari yang datang setelahnya. Tapi kalau lamma tidak harus. Ya, kalau lamma tidak harus. Contoh, kalau contoh di buku ini disebutkan, misalnya ada seseorang bertanya, hal hafiztal qur'ana? Apakah Anda sudah menghafal Al-Qur'an? Ya. Kita ingin mengatakan saya sampai sekarang belum hafal Al-Qur'an. Maka kita menggunakan lam atau lamma? Lamma. Nah, kita boleh mengatakan lamma atazawwaj, lamma ahfaz al-Qur'ana. Lamma ahfaz al-Qur'ana. Lamma ahfaz lamma ahfaz al-Qur'ana. Saya belum hafal Al-Qur'an sampai sekarang, ya. Sampai sekarang. Taib. Ini jawaban untuk pertanyaan hal hafiztal Qur'an dan kita menggunakan lamma. Ya. Kalau kita menggunakan lam, ya, kita menggunakan lam dan itu sah-sah saja, ya. Perbedaannya sedikit saja dengan lamma ini. Kita boleh menukar lamma sama lam. Kita mengatakan lam ahfaz al-Qur'an. Lam ahfaz al-Qur'an. Saya belum hafal. Meskipun secara detail artinya adalah dulu, kemarin, pokoknya sebelum saya berbicara ini saya belum hafal Al-Qur'an. Ya, saya belum hafal Al-Qur'an. Taib. Ketika kita ingin mempersingkat, kita hanya boleh menggunakan lamma saja. Kenapa? Karena kita boleh mengatakan lamma, belum tanpa diikuti dengan fi'il mudhari yang datang setelahnya. Nah, orang tentunya sudah paham. Hal hafiztal Qur'an, lamma, belum. Dalam bahasa Indonesia pun kita mengatakan singkat seperti itu. Apakah Anda sudah hafal Al-Qur'an? Belum. Belum ini kan harfu nafinya. Ya. Sudah dapat dipahami. Maksudnya apa? Saya belum hafal Al-Qur'an. Begitu juga dalam bahasa Arab boleh disingkat kalau seandainya kita menggunakan lamma. Tapi kalau kita menggunakan lam, maka tidak boleh mengatakan lam, tidak boleh. Ya, lam tidak boleh. Kalau menggunakan lam, maka harus diikuti oleh fi'il mudhari meskipun maf'ul bihnya kita hapus. Yang jelas fi'il mudhari'nya wajib. Jadi kalau kita menggunakan lam, kita harus mengatakan minimal lam ahfaz. Saya belum hafal. Tapi kalau mau lebih singkat lagi, kita harus menggunakan lamma. Ya, lamma. Boleh lamma, boleh lengkap lamma ahfaz. Ya. Taib. Ini perbedaan yang kedua antara lamma sama lam. Jadi poin yang pertama sebagai pembeda antara lam dan lamma ini lebih kepada apa? Kepada makna. Sedangkan pembeda yang kedua, poin yang kedua itu lebih kepada cara pemakaian. Ya, cara pemakaian lam sama lamma agak beda khususnya ketika digunakan untuk menjawab atau merespon suatu pertanyaan. Jelas ya? Baik. Kemudian
La an-nahiyatu wad-du'aiyah. La kata pelarangan atau kata doa. Ya, kata pelarangan atau kata doa. Contohnya adalah la tatakallam bisyarrin. La tatakallam bisyarrin. Perhatikan kata tatakallam. Ini dia fi'il mudhari yang datang setelah la, yang menjadi majzum karenanya. Kalau tidak ada la, maka kembali ke hukum rafa', yaitu tatakallamu. Kamu berbicara. Tapi kalau kamu jangan berbicara, la tatakallam. Pakai la. La ini namanya la an-nahiyah. La an-nahiyah, la pelarangan. La tatakallam bisyarrin. Jangan ngomong keburukan. Jangan ngomong yang tidak baik. Jangan ngomong yang jelek. La tatakallam bisyarrin. Ya. Ini contoh untuk la an-nahiyah. Contoh yang kedua yang disebutkan di sini itu contoh untuk la ad-du'aiyah. La yang kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Contohnya, ya Rabbi la tu'adzib mayyitana. Wahai Tuhanku, jangan engkau azab orang-orang yang meninggal dari kami. Ya, la tu'adzib mayyitana. Tayyib. Tu'adzib di sini fi'il mudhari majzum karena la, ya, karena la. Namanya la an-nahiyah atau ad-du'aiyah. Ad-du'aiyah, ya. Jadi sudah dapat ditangkap perbedaan antara la an-nahiyah sama la ad-du'aiyah. Perbedaannya hanya ila man yuwajjahu al-kalam. Kepada siapa pembicaraan itu diberikan atau diarahkan, ya. Kepada makhluk, maka kita bisa katakan itu sebagai la an-nahiyah. Tapi kepada Khalik, ya, untuk menjaga adab makhluk kepada Khalik, maka kita katakan itu adalah la ad-du'aiyah, bukan la an-nahiyah. Taib. Apa kata penulis? Faharfu la, maka huruf la di sini yufidun nahya 'anil amal, 'anil fi'li. Ini makna dari la an-nahiyah. Maksudnya adalah la di sini memberikan faedah apa? Pelarangan untuk tidak mengerjakan perbuatan, ya. La tatakallam berarti larangan untuk berbicara, larangan untuk berbicara. La taskut, larangan untuk diam, ya. Illa annahu idza wujjiha al-fi'lu ba'dahu. Jadi asalnya namanya adalah la an-nahiyah. Kenapa? Karena memang fungsinya adalah untuk melarang. Illa annahu idza wujjiha al-fi'lu ba'dahu ila Allah fa huwa lid-du'a. Hanya saja kalau seandainya fiilnya itu, larangan itu, kita ibaratnya bukan larangan, ya, fiil yang datang setelah la itu diarahkan, diucapkan kepada Allah, fa huwa lid-du'a. Maka itu dikatakan la yang berfungsi untuk berdoa, la lin-nahi, bukan untuk melarang. Ya. Li'annana la nanhallah, karena kita tidak melarang Allah. Balillahu huwal ladzi yanhana. Tapi Allah yang berhak melarang kita. Hambanya tidak melarang, tidak berhak untuk melarang. Taib. Kemudian kita ambil yang terakhir, kemudian kita akhiri dengan yang terakhir ini karena waktu Isya sudah masuk. Yang keempat adalah lamul amri wad du'a. Lam perintah dan lam untuk berdoa. Apa maksudnya itu? Hiya lamun tattasilu bil mudhari fatajzimuhu wa taj'aluhu bima'na al-amri awid du'a. Dia adalah huruf lam yang bersambung dengan fi'il mudhari sehingga menjazmkan fi'il mudhari tersebut dan bermakna perintah atau bermakna doa. Jadi ketika lam perintah ini dia bersambung dengan fi'il mudhari, maka lam ini, ya, menjazmkan fi'il mudhari, ya, baik itu dengan sukun ataupun tanda-tanda yang mewakili sukun. Kemudian lam yang bersambung dengan fi'il mudhari ini menjadi kalimat yang mengandung atau bermakna perintah atau doa, ya, yang mengandung makna perintah atau doa. Taib. Contohnya
litaktub. Litaktub, ini lam tadi, ya. Kemudian taktub, fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya. Yang asalnya adalah taktubu, tapi karena masuk lam ini jadi taktub, majzum. Ya. Begitu juga litakhruju. Litakhruju. Asalnya adalah takhrujuna, fi'il mudhari yang bersambung dengan wawul jamaah, ya, yang kembalinya ke dhamir antum, takhrujuna, kalian keluar. Tapi karena masuk lam tadi ke dalam fi'il ini, sehingga menjadikan kalimat ini mengandung makna perintah. Artinya bukan kamu keluar lagi, tapi hendaklah kamu keluar. Ya. Jadi takhruju itu adalah fi'il mudhari yang majzum. Tanda jazamnya apa? Hadfun nun, karena af'al khamsah. Litadrusi, ya, litadrusi asalnya adalah tadrusina. Kamu belajar, untuk perempuan, ya. Ketika masuk lam ini, maka tadrusina tadi, yang ini tadrusina ini marfu, maka harus menjadi majzum karena lam ini. Maka menjadi tadrusi karena tanda jazam untuk af'al khamsah, dan di antara af'al khamsah itu adalah tadrusina, itu adalah dengan membuang atau menghapus nunnya. Maka jadi litadrusi, ya, hendaklah kamu belajar. Kalau tidak ada lam ini, maka artinya adalah tadrusina, yaitu kamu belajar. Ya. Taib. Ini 3 contoh yang di atas semuanya adalah mengandung perintah. Makanya lam itu disebut sebagai lamul amri, lam perintah. Sedangkan kalimat yang di bawah, yang terdiri dari lam bersambung dengan fi'il mudhari, maka ini disebut sebagai lamud doa. Ya. Kenapa? Karena perkataan ini diarahkan kepada Khaliq, kepada Allah. Litaghfir li ya Rabbi wal ta'tuf anni, afan, wal ta'fu anni. Litaghfir li ya Rabbi, ampunilah aku, atau hendaklah engkau ampuni aku wahai Rabb. Wal ta'fu anni, dan maafkanlah aku, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Litaghfir, asalnya adalah taghfiru, masuk lam ini, maka jadi taghfir, menjadi majzum, ditandai dengan sukun akhirannya. Dan lam ini tidak kita sebut sebagai lam perintah, karena kita meminta kepada Allah, maka lam ini disebut sebagai lam doa. Begitu juga wal ta'fu anni, asalnya adalah wali ta'fu. Wali ta'fu, ta'fu ini asalnya apa? Kalau tidak ada lam, apa bunyinya? Ta'fu, ada huruf illah di belakangnya, waw. Afa, ya'fu, ta'fu. Tapi karena dia majzum, maka dibuang wawnya sebagai tanda dia majzum. Ya, alasannya kenapa? Karena dia fi'il mudhari yang akhirannya adalah huruf illah. Taib. Sekarang kita lihat tentang perbedaan antara lamul amri dan lamud doa. Ya, i'rab yang di bawah ini kita sudah jelaskan, ya, saat kita menjelaskan. Ya, taktub, takhruju, tadrusi, taghfir, ta'fu, semuanya adalah fi'il mudhari yang majzum, ya, dengan berbagai macam tanda-tanda jazmnya, yang semuanya disebabkan karena lam tadi. Baik lam itu disebut sebagai lam perintah, lamul amri, atau lamud doa, lam untuk berdoa. Nah, perbedaan antara lam amar sama lam doa ini apa? Kata penulis, fala farqa. Tidak ada beda. Ingat, tidak ada beda baina lamil amri wa lamid doa illa fi man wujjihat ilaih. Tidak ada perbedaan antara lam amar sama lam doa kecuali kepada siapa diarahkan lam tersebut, kepada siapa diucapkan lam tersebut. Fa in wujjihatil lamu ilallah fa naqul lamud doa. Kalau seandainya lam itu diucapkan untuk Allah, maka kita katakan lam itu lam doa, bukan lam perintah. Ya, ta'adduban ma'allah, dalam rangka kita beradab kepada Allah. Ya, karena kalau kita mengatakan kita memerintah Allah, ini tidak beradab. Li'annana nad'ullaha wa la yumkinu an na'murahu. Karena kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bukan menyuruh Allah, bukan memerintah Allah.
Nah, hanya itu saja bedanya, sama dengan la tadi ya. La an-nahiyah sama la ad-du'iyah, itu bedanya fi man wujihat ilaihi hazal harf Allah, ya. Kepada siapa la ini diucapkan. Begitu juga lam ini diucapkan kepada siapa. Kalau kepada Allah, maka namanya adalah lamud du'a. Selain Allah, maka boleh kita katakan sebagai lamul amri. Baik, jelas ya? Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita pada pertemuan yang ke-23 ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu besok pada hari Kamis, namun ba'da maghrib juga ya, sampai isya. Ya, ba'da maghrib sampai isya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.